Selamat malam sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan Rema Renungan Malam. Rema malam hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Rudianto dari GKMI Yogyakarta dengan tema Yesus ingin membebaskan Anda yang diambil dari Lukas 13 ayat 12. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyiapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, renungan malam ini kita dasarkan pada Injil Lukas pasal 13 ayat 10 sampai dengan 17. Lukas 13 ayat 10 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di malam hari ini, sekali lagi kami membaca firman-Mu dan akan merenungkannya. Bertegur sapalah dengan kami Bapa, untuk mengungkap kepada kami isi hati-Mu bagi umat manusia yang telah Engkau nyatakan, wahyukan dalam diri dan karya Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk mengerti maksud firman-Mu dan berpegang dengan teguh setia pada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, agama itu penting. Sangat penting. Sekurang-kurangnya untuk membantu manusia mengenal Tuhannya, serta melatih manusia beribadah kepada Tuhannya. Dengan mengenal Tuhan dan tertib beribadah kepadanya, manusia diharapkan dapat mengisi hidupnya dengan cara yang bermakna. Agama memberikan rujukan transendental, yakni yang ilahi, yang menguduskan kemanusiaan kita. Tetapi saudara, tak jarang agama malah disamakan dengan Tuhan itu sendiri. Ini terjadi ketika agama diperlakukan sebagai tujuan, bukan sarana. Ketimbang berfungsi sebagai fasilitas yang memudahkan manusia untuk mengenal Tuhan dan merasakan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan, agama justru membebani manusia dengan aneka ajaran, larangan, dan kewajiban lengkap dengan kutukan dan ancaman
yang mencitrakan Tuhan sebagai Tuhan besar yang mudah tersinggung, pemarah, dan siap mengazab manusia. Kalau sudah begitu, agama memperbudak manusia, dan manusia kehilangan Tuhan yang welas asih, bahkan kemanusiaannya sendiri. Alkisah, ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi. Dalam teks Yunani kita membaca Gunei ekusa asteneias ete deka okto, yang bisa kita terjemahkan, seorang perempuan yang selama 18 tahun dirasuk oleh roh yang mendatangkan penyakit. Kemudian, kai en sun kuptusa kai mei dunamene anakupsai estopanteles, yang bisa kita terjemahkan, sehingga ia menjadi bungkuk dan tidak sanggup berdiri tegak sama sekali. Yesus yang sedang mengajar di dalam sinagoge atau rumah ibadat orang Yahudi melihat perempuan yang malang itu. Laki-laki bersandal dari Nazaret itu memanggil perempuan itu supaya mendekat kepadanya. Dalam teks Yunani kita membaca prosephoneisen, yang berasal dari kata prosphoneo, yang berarti memanggil supaya mendekat. Lalu Yesus meletakkan tangannya atas perempuan itu dan berfirman kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Dalam teks Yunani kita membaca gunai, apolelusai tes astenea su, yang dapat kita terjemahkan, "Wahai perempuan, engkau telah dibebaskan dari penyakit." Apa yang kemudian terjadi? Dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu. Dalam teks Yunani kita membaca kai parakreima anortote, yang bisa kita terjemahkan, maka dengan segera ia berdiri tegak, atau maka dengan segera ia pulih. Mengalami hal itu, saudara, perempuan itu pun edosasen tonteon, memuliakan Allah. Demikianlah Tuhan Yesus telah membebaskan perempuan itu dari roh yang mendatangkan penyakit, dan perempuan itu pun memuliakan Allah. Tetapi saudara, kepala rumah ibadat menjadi gusar atas tindakan Yesus. Ia berkata kepada orang banyak yang hadir di rumah ibadat itu, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Nampaknya si kepala rumah ibadat tidak berani menyalahkan Yesus secara langsung, sehingga ia berkata kepada orang banyak. Tapi maksudnya jelas, ia menyalahkan tindakan Yesus. Tuhan Yesus tahu, saudara, perkataan itu sebetulnya ditujukan kepadanya. Ia juga tahu, kepala rumah ibadat itu bukan satu-satunya orang yang menganggap dirinya telah melanggar hari Sabat. Mereka memosisikan diri sebagai hoi antikemenoi, atau penentang-penentang alias lawan-lawannya. Ia tahu apa, siapa, dan bagaimana mereka. Mereka biasa melepaskan lembu atau keledai mereka pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat di mana mereka akan memberi minum hewan-hewan peliharaan atau ternak itu. Melakukan itu, mereka tidak merasa telah berulang kali melanggar hari Sabat. Tetapi mereka marah karena Yesus menyembuhkan perempuan malang itu pada hari Sabat. Perempuan yang telah 18 tahun diikat oleh iblis. Hen edesen hosatan idu deka kai okto ete. Padahal begitu Tuhan Yesus menyebutnya, perempuan itu adalah tugater Abraham,
seorang putri Abraham, keturunan Abraham. Kok melepaskan hewan ternak pada hari Sabat supaya bisa minum mereka? Oke. Itu bukan pelanggaran terhadap hari Sabat. Tapi melepaskan seorang manusia, seorang perempuan, seorang putri Abraham pada hari Sabat, supaya bebas dari belenggu si jahat. Mereka gusar, menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap hari Sabat. Yesus pun menyebut mereka hupokritai, orang-orang munafik, saudara. Kita tahu, saudara, memang dalam Dasatita atau ke-10 firman Allah telah berfirman, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Lihatlah Keluaran 20 ayat 8 sampai dengan 11 dan Ulangan 5 ayat 12 sampai dengan 15. Tapi bukan berarti kita tidak boleh berbuat baik pada hari Sabat, termasuk melakukan aksi kemanusiaan. Lebih-lebih membebaskan orang yang tertindas. Manusia jauh lebih bernilai daripada hewan ternak atau hewan peliharaan. Hari Sabat diadakan Allah untuk manusia, bukan sebaliknya. Begitu pernyataan Tuhan Yesus dalam Markus 2 ayat 27. Prinsipnya jelas. Bagi Yesus, agama adalah suatu wasilah, sarana, atau fasilitas untuk manusia. Bukan penindas manusia. Bukan penghambat bagi manusia untuk mengasihi sesamanya. Bukan perintah manusia untuk mengalami kasih Allah melalui sesamanya. Bukan pula alat di tangan segelintir orang untuk menindas banyak orang lainnya. Saudara, Yesus dari Nazaret, Tuhan kita Yesus Kristus adalah Sang Pembebas. Ia membebaskan atau memerdekakan kita dari kuasa-kuasa jahat, dari setan, iblis. Ia juga membebaskan atau memerdekakan kita dari penindasan dalam kedok apapun juga, termasuk agama. Maka kita kembali kepada inti dari kehidupan penghayatan agama atau religiositas. Benar perkataan almarhum Romo Mangunwijaya, hidup keberagamaan atau religiositas kita hendaknya memuliakan Allah dan mengangkat sesama manusia, khususnya yang miskin, hina, tertindas, dan terpinggirkan. Sebagai anak-anak Bapa di sorga dan murid-murid Tuhan Yesus, saudara, mari kita menjadi saksi-saksi karya pembebasannya. Terpujilah Allah. Amin. Bapa Surgawi, di malam ini kami telah membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang mengungkapkan sekali lagi isi hati-Mu kepada kami, yang memotret atau melukis bagi kami watak, karakter, junjungan kami Tuhan Yesus Kristus yang kasih-Nya kepada manusia, kepada kami, kepada tiap-tiap orang yang miskin, hina, tertindas, dan terpinggirkan, merupakan kasih yang tidak mengenal rintangan atau batasan-batasan yang dipasang oleh manusia. Tolong kami hidup dalam kuasa Kristus yang membebaskan. Tolong kami untuk menjadi saksi-saksi karya pembebasan Kristus kepada sesama kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam sahabat Petra. Tuhan Yesus memberkati. Amin.